Bab 10. Penutup. B. Tinjauan sosiologis mengenai lingkungan anak dan remaja yang menunjang tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak. 1. Pengantar. Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok serta hubungan antara manusia dengan kelompok di dalam proses kehidupan bermasyarakat. Di dalam pola hubungan-hubungan tersebut yang lazimnya disebut interaksi sosial, anak dan remaja merupakan salah satu pihak di samping adanya pihak-pihak lain. Pihak-pihak tersebut saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian tertentu sebagai akibatnya. Proses saling pengaruh-mempengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta unsur-unsur lainnya yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur manakah yang lebih berpengaruh, biasanya tergantung dari mentalitas pihak yang menerimanya. Artinya, sampai sejauh manakah pihak menerima mampu untuk menyaring unsur-unsur dari luar yang diterimanya melalui proses pengaruh-mempengaruhi. Di dalam proses interaksi yang melibatkan anak dan remaja, terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar pihak yang dididik atau diajak kemudian mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi tersebut bukanlah semata-mata agar kaidah-kaidah dan nilai-nilai diketahui serta dimengerti. Tujuan terakhirnya adalah agar manusia bersikap tindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku, serta agar yang bersangkutan menghargainya. Di dalam proses sosialisasi tersebut, khususnya yang tertuju pada anak-anak remaja, terdapat berbagai pihak yang mungkin berperan. Pihak-pihak tersebut dapat disebut sebagai lingkungan-lingkungan sosial tertentu dan pribadi-pribadi tertentu. Tinjauan sosiologis lebih memusatkan perhatian pada lingkungan-lingkungan tanpa mengabaikan peranan dari pribadi-pribadi yang tidak mustahil mempunyai pengaruh yang lebih besar. Sebab ini akan menyoroti peranan berbagai lingkungan sosial di dalam mempengaruhi tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak dan remaja. Kiranya jelas bahwa ada pengaruh yang menunjang dan ada yang menghalangi. Kedua-duanya akan dijelaskan dengan cara mengungkapkan peranan yang diharapkan dari lingkungan-lingkungan tersebut dan peranan yang nyata atau sesungguhnya yang terungkap dalam pola perilaku. Lingkungan-lingkungan yang akan disoroti adalah A. Orang tua, saudara-saudara, dan kerabat dekat. B. Kelompok permainan. C. Kelompok pendidik atau sekolah. Sudah tentu perlu dicatat bahwa lingkungan-lingkungan tersebut di atas juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang lebih besar, seperti misalnya lingkungan tangga, lingkungan bekerja, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat, dan bagian-bagiannya, maupun negara sebagai lingkungan sosial ekonomi politik. Lagi pula, perlu dicatat lagi bahwa makalah ini hanya membatasi pembahasan pada keadaan di kota-kota besar. Hal-hal yang tercatat ini didasarkan pada bahan-bahan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara tidak terlibat. 2. Orang tua, saudara-saudara, dan kerabat dekat. Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya yang lebih tua kalau ada, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Orang tua, saudara-saudara, maupun kerabat dekat lazimnya mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak, supaya anak tersebut memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman disiplin dan kebebasan, serta penyerasiannya. Pada saat ini, orang tua, saudara-saudara, maupun kerabat, secara sadar atau secara setengah sadar, melakukan sosialisasi yang biasanya diterapkan melalui kasih sayang. Atas dasar kasih sayang itu, dididik untuk mengenal nilai-nilai tertentu, seperti misalnya nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai kebendaan dan nilai keakhlakan, nilai kelestarian dan nilai kebaruan, dan seterusnya. Pada nilai ketertiban dan nilai ketenteraman ditanamkan perilaku disipliner dan perilaku bebas yang senantiasa harus diserasikan. Umpamanya, si anak yang lapar boleh makan dan minum sampai kenyang, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu, anak boleh bermain sepuas-puasnya. Akan tetapi, dia harus berhenti bermain apabila waktu makan telah tiba. Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan serta penyerasiannya misalnya dapat ditanamkan dengan jalan membelikan mainan yang diinginkan. Akan tetapi, mainan itu harus dipeliharanya baik-baik agar tidak cepat rusak. Kalau mainan itu dirusaknya, maka orang tua harus dapat menahan diri untuk segera membelikan mainan yang baru. Melalui cara-cara itu pula, nilai kelestarian dan kebaruan dapat ditanamkan melalui perilaku teladan yang sederhana. Apabila usia anak meningkat ke umur remaja, maka penanaman dari nilai-nilai tersebut di atas harus tetap dipertahankan. Akan tetapi dengan cara-cara lain, sesuai dengan pertumbuhan jiwa remaja tersebut. Secara psikologis usia remaja merupakan umur yang dianggap gawat. Oleh karena
yang bersangkutan sedang mencari identitasnya untuk keperluan mana harus tersedia tokoh-tokoh ideal yang pola perilakunya terpuji. Pertama-tama, dia akan berpaling pada lingkungan yang terdekat dengannya, yakni orang tua, saudara-saudaranya, dan mungkin juga kerabat dekatnya. Apabila idealismenya tidak terpenuhi oleh lingkungan terdekatnya, maka dia akan berpaling ke lingkungan lain yang belum tentu benar dan baik. Oleh karena itu, maka lingkungan terdekat itu senantiasa harus siap untuk membantu si remaja itu. Remaja tersebut lebih banyak memerlukan pengertian daripada sekedar pengetahuan saja. Dia harus mengerti mengapa manusia tidak boleh terlalu bebas dan juga tidak boleh terlalu terikat. Disiplin. Memang, orang tua kadang-kadang lebih mementingkan disiplin atau keterikatan daripada kebebasan, sedangkan remaja lebih menyukai kebebasan daripada disiplin atau keterikatan. Namun manusia memerlukan keduanya dalam keadaan yang serasi. Manusia yang terlalu disiplin hanya akan menjadi robot yang mati daya kreativitasnya, sedangkan manusia yang terlalu bebas akan menjadi makhluk lain yang bukan manusia. Tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi justru ditunjang oleh keserasian-keserasian tersebut di atas. Kalau pada anak orang tualah yang harus menanamkannya agar si anak berpengetahuan, sedangkan pada remaja, orang tua harus memberikan pengertian melalui cara-cara yang dewasa. Anak atau remaja yang diharuskan belajar terus-menerus atau dibebani dengan kewajiban mengikuti pelajaran tambahan atau les atau keterampilan tertentu akan mengakibatkan kebosanan sehingga pekerjaan tersebut dianggapnya sebagai kegiatan rutin belaka. Dia tidak sempat mengenyam kebebasan berpikir oleh karena selalu dibebani dengan keterikatan di mana orang tua senantiasa memegang peranan yang menentukan di dalam mengambil keputusan-keputusan. Anak atau remaja tersebut hanya dilatih untuk berpikir semata-mata tanpa mendidiknya untuk senantiasa menyerasikan pikiran dengan perasaan. Membiarkan anak atau remaja bersikap tidak semaunya juga buruk dan tidak benar. Mereka memerlukan tuntunan orang tua, saudara-saudaranya maupun kerabat dekatnya. Akan tetapi, tuntunan itu tidak diperolehnya. Lingkungan yang berpola pikiran demikian juga tidak menghasilkan pengaruh yang menunjang tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi. Karena dilepas begitu saja, kritik para remaja biasanya tertuju pada hal-hal sebagai berikut. A. Orang tua terlalu konservatif atau terlalu liberal. B. Orang tua hanya memberikan nasihat tanpa memberikan contoh yang mendukung nasihat tersebut. C. Orang tua terlalu mementingkan pekerjaan di kantor, organisasi, dan lain sebagainya. D. Orang tua mengutamakan pemenuhan kebutuhan material belaka. E. Orang tua lazimnya mau menangnya sendiri, artinya tidak mau menyesuaikan diri dengan kebutuhan dasar remaja yang mungkin berbeda. Suasana keluarga yang positif bagi motivasi dan keberhasilan studi adalah keadaan yang menyebabkan anak atau remaja merasa dirinya aman atau damai bila berada di tengah keluarga tersebut. Suasana tersebut biasanya terganggu apabila A. Tidak ada saling pengertian atau pemahaman mengenai dasar-dasar kehidupan bersama. B. Terjadinya konflik mengenai otonomi. Di satu pihak, orang tua ingin agar anaknya dapat mandiri, namun di dalam kenyataannya mereka mengekangnya. C. Terjadinya konflik nilai-nilai yang tidak diserasikan. Misalnya, kalau nilai kebendaan terlalu menonjol, seyogianya hal itu tidak diganti dengan nilai keakhlakan, namun diserasikan. D. Pengendalian dan pengawasan orang tua yang berlebih-lebihan. E. Tidak adanya rasa kebersamaan dalam keluarga. F. Terjadinya masalah dalam hubungan antara ayah dengan ibu sebagai suami dan istri. G. Jumlah anak yang banyak yang tidak didukung fasilitas yang memadai. H. Campur tangan pihak luar, baik kerabat maupun bukan kerabat. I. Status sosial ekonomis yang di bawah standar minimal. J. Pekerjaan orang tua, misalnya kedudukan istri lebih tinggi dari suami, sehingga penghasilannya juga lebih besar. Hal mana tidak mustahil akan mengakibatkan bahwa suami merasa rendah diri dan menyalurkannya ke arah yang negatif. K. Aspirasi orang tua yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. L. Konsepsi mengenai peranan keluarga, serta anggota keluarga yang meleset dari kenyataan yang ada. M. Timbulnya favoritisme di kalangan anggota keluarga. N. Pecahnya keluarga karena konflik antara suami dengan istri yang tidak mungkin lagi diatasi. O. Persaingan yang sangat tajam antara anak-anak, sehingga menimbulkan pertikaian. 3. Kelompok sepermainan. Kelompok sepermainan dan peranannya belum begitu tampak pengaruhnya pada masa kanak-kanak. Walaupun dalam masa itu seorang anak sudah mempunyai sahabat-sahabat yang terasa dekat sekali dengannya. Sahabat itu mungkin adalah anak tetangga, teman satu kelas, anak kerabat, dan seterusnya. Persahabatan itu ada kalanya diteruskan hingga pada usia remaja.
Lazimnya, sahabat tersebut terdiri dari tidak lebih dari 3 orang yang sejenis. Sahabat-sahabat itu memang diperlukan sebagai penyaluran berbagai aspirasi yang memperkuat unsur-unsur kepribadian yang diperoleh dari rumah. Sudah tentu bahwa sahabat tersebut cenderung memberikan pengaruh yang baik dan benar, walaupun tidak mustahil bahwa ada sahabat yang memberikan pengaruh yang kurang baik. Sahabat yang baik dan benar akan menunjang motivasi dan keberhasilan studi. Oleh karena, dengan mereka biasanya terjadi proses saling mengisi yang mungkin berbentuk persaingan yang sehat. Tidak jarang bahwa sahabat yang baik merupakan unsur penggerak untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas lainnya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, mungkin kelompok sahabat tersebut berkembang dengan lebih luas oleh karena menjadi satu dengan kelompok-kelompok sahabat lainnya. Perkembangan lebih luas itu antara lain disebabkan karena remaja bertambah luas ruang lingkup pergaulannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kelompok-kelompok yang lebih besar yang lazimnya disebut klik atau kliko tersebut secara ideal mempunyai peranan yang positif dalam membangkitkan motivasi belajar dan keberhasilan studi. Peranan positif klik terhadap remaja antara lain sebagai berikut. A. Rasa aman dan rasa dianggap penting berasal dari keanggotaan suatu klik tertentu. Hal mana penting bagi perkembangan jiwa yang sehat? B. Di dalam klik tersebut, seorang remaja dapat menyalurkan rasa kecewanya, rasa takut, rasa khawatir, rasa gembira, dan lain sebagainya dengan mendapatkan tanggapan yang wajar dari rekan-rekannya seklik. C. Klik memungkinkan remaja mengembangkan kemampuan dalam keterampilan-keterampilan sosial, sehingga dia lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. D. Lazimnya suatu klik mempunyai pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu yang mendorong remaja untuk bersikap tindak secara dewasa. E. Rasa aman yang ditimbulkan karena remaja diterima oleh kliknya akan menimbulkan dorongan untuk hidup secara mandiri, artinya tidak tergantung pada siapapun. Namun di balik peranan yang positif itu, harus dipertimbangkan pula bahwa kemungkinan timbulnya peranan yang negatif tetap akan ada. Kemungkinan terjadinya peranan-peranan yang negatif itulah yang senantiasa harus dicegah, baik oleh orang tua, para guru, dan pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab terhadap masa depan yang benar dan baik dari para remaja. Hal-hal yang negatif itu adalah antara lain sebagai berikut. A. Klik mendorong anggotanya untuk bersikap diskriminatif terhadap bukan anggota klik. Hal ini mungkin menimbulkan sikap tindak yang kurang adil. B. Klik mendorong terjadinya individualisme oleh karena rasa kepatuhan hanya dikembangkan secara pribadi, individual. C. Kadang-kadang timbul rasa iri hati dari anggota-anggota klik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu terhadap mereka yang berasal dari keluarga yang lebih mampu. D. Kesetiaan terhadap klik kadang-kadang mengakibatkan terjadinya pertentangan dengan orang tua, saudara, atau kerabat. E. Klik merupakan suatu kelompok tertutup yang sulit sekali ditembus, sehingga penilaian terhadap sikap tindak anggotanya sukar dilakukan oleh pihak luar. F. Suatu klik mendorong anggota-anggotanya untuk menyerasikan diri dengan pola kehidupan yang sama latar belakangnya, sehingga sulit untuk mengadakan penyesuaian dengan pihak-pihak yang berbeda latar belakangnya. Kalau seorang remaja menjadi anggota klik tertentu, maka orang tua sebaiknya mempertimbangkan secara mantap terlebih dahulu sebelum memberikan suatu keputusan. Kalau klik tersebut memang cenderung kurang baik sehingga mungkin berkembang menjadi geng, maka remaja harus diberi pengertian yang mendalam bahwa sebaiknya dia tidak menjadi anggota klik tersebut dan lebih baik mencari teman-teman lain. Namun, kalau ternyata bahwa klik tersebut lebih banyak menghasilkan hal-hal yang positif dan bagi motivasi dan keberhasilan studi, maka hendaknya si remaja dibiarkan menjadi anggota klik tersebut. Hal itu bukanlah berarti bahwa klik akan dapat menggantikan peranan orang tua terhadap anaknya yang remaja. Kontak dan komunikasi dengan anak masih tetap harus dipelihara dan dikembangkan. Peranan orang tua terhadap anak, baik yang masih kanak-kanak maupun yang sudah remaja, tidak dapat digantikan secara utuh oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, maka apabila salah seorang orang tua menikah lagi karena pihak lain meninggal dunia atau karena perceraian, maka diperlukan suatu proses penyesuaian yang sangat mendalam. 4. Kelompok pendidik sekolah. Kelompok pendidik sebenarnya tidak hanya mencakup sekolah saja, oleh karena sekolah hanya menyelenggarakan pendidikan formal. Namun, di dalam makalah ini, pembicaraan hanya akan dibatasi pada kelompok pendidik atau guru yang mengajar di sekolah, yang diharapkan menciptakan suatu suasana yang sangat mendorong motivasi dan keberhasilan studi anak didiknya. Para sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan awal seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah tingkat pertama, peranan guru sangat besar dan bahkan dominan. Pada taraf pendidikan formal tersebut, guru mempunyai peranan yang cenderung mutlak di dalam membentuk dan mengubah pola perilaku anak didik. Dengan demikian, maka hasil daripada kegiatan guru tersebut akan tampak nyata
pada kadar motivasi dan keberhasilan studi pada taraf itu yang mempunyai pengaruh yang sangat besar pada tahap-tahap pendidikan selanjutnya. Keadaan berubah setelah anak yang sudah menjadi remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas. Peranan guru di dalam membentuk dan mengubah perilaku anak didik dibatasi dengan peranan anak didik itu sendiri di dalam membentuk dan mengubah perilakunya. Sudah tentu bahwa guru masih tetap berperan di dalam hal membimbing anak didiknya agar mempunyai motivasi yang besar untuk menyelesaikan studinya dengan benar dan baik. Setidak-tidaknya, itulah yang menjadi peranan yang sangat diharapkan dari guru di tingkat sekolah menengah tingkat atas. Pada tahap ini, para siswa yang terdiri dari para remaja sudah mulai mempunyai sikap tertentu terhadap gurunya. Kepribadiannya mulai terbentuk dan menuju kemandirian. Oleh karena itu, para remaja mulai mengkritik keadaan sekolah yang kadang-kadang tidak memuaskan baginya. Lazimnya, kritik tersebut dilancarkan terhadap hal-hal sebagai berikut. A. Guru-guru terlampau tua masih mengembangkan favoritisme terhadap murid-murid dan hanya melakukan tugas mengajar sebagai pekerjaan rutin yang tidak berkembang. B. Kebanyakan guru tidak mau mencari penyelesaian nilai dengan anak didik, akan tetapi cenderung senantiasa membenarkan nilai-nilai yang dianut golongan tua. C. Mata pelajaran yang diajarkan kebanyakan merupakan mata pelajaran wajib, sehingga tidak ada peluang untuk mengembangkan bakat. D. Di dalam proses belajar mengajar, lebih banyak dipergunakan metode ceramah, sehingga memungkinkan mengadakan diskusi dengan guru sedikit sekali. E. Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk ikut serta mengelola sekolah hampir-hampir tidak diberikan. F. Jarak antara guru dengan siswa dipelihara sedemikian rupa sehingga yang lazim adalah hubungan yang dilakukan secara formal. 5. Penutup. Hal-hal yang diceritakan di atas merupakan sebagian kecil dari masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan anak dan remaja yang berasal dari rumah, lingkungan sepermainan anak dan remaja itu, maupun sekolahnya. Di dalam menelaah masalah-masalah tersebut, seyogyanya diadakan pemisahan yang tegas antara pengaruh yang negatif dan positif terhadap motivasi dan keberhasilan studi. Walaupun hal itu mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut orang tua. Orang tua sebenarnya merupakan kunci motivasi dan keberhasilan studi anak dan remaja. Tidak ada pihak lain yang akan dapat menggantikan peranan orang tua dengan seutuhnya. Keberhasilan orang tua di dalam menunjang motivasi dan keberhasilan studi terletak pada eratnya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Orang tua merupakan tempat anak berlindung dan mendapatkan kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dengan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar rumah.